Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Tito Kaharuman dari S1 Manajemen 2018 kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang chapter 7 mengenai corporate identity untuk mata kuliah Public Relation. Yang pertama adalah corporate identity versus corporate image. Apa itu corporate identity? Corporate identity adalah identitas yang diberikan perusahaan untuk membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, atau bisa juga berfungsi sebagai menanamkan citra atau image kepada khalayak publik yang berfungsi untuk menjadi daya tarik tersendiri. Jadi apa yang disampaikan pada suatu organisasi atau perusahaan itu bisa disebut sebagai identity corporate atau identitas perusahaan. Sedangkan corporate image itu adalah persepsi khalayak terhadap identitas yang diberikan tersebut. Atau bisa dengan kata lain, bagaimana masyarakat dalam kasus ini adalah pembeli atau supplier mempersepsikan secara keseluruhan terhadap identitas tersebut. Kemudian yang kedua adalah corporate strategi. Tujuan dari corporate strategi ini adalah menentukan dan mengkomunikasikan identitas perusahaan untuk memenuhi tujuan di masa depan. Bisa disimpulkan bahwa komponen ini menyangkut pada visi misi perusahaan, menetapkan unit-unit bisnis strategis, alokasi sumber daya pada setiap SBU, dan mengidentifikasi kesempatan-kesempatan pertumbuhan. Yang ketiga adalah simbolisme, berfungsi untuk memprovokasi respon emosional tertentu atau untuk berkonotasi makna tertentu. Masalah dalam mengembangkan simbol sangat kompleks. Selain menghindari konotasi negatif, persyaratan teknis, kreativitas, mode, dan biaya harus semuanya dipertimbangkan secara matang-matang. Yang berikutnya atau yang keempat adalah konsistensi atau konsisten. Untuk memastikan bahwa identitas visual yang mengkomunikasikan pesan yang dirancang dengan susah payah itu harus diterapkan secara konsisten. Ada 3 kategori merangkum struktur identitas yang berbeda. Yang pertama itu adalah monolitik, di mana satu nama dan identitas visual digunakan di seluruh organisasi. Yang kedua ada endorsed, di mana suatu organisasi memiliki sekelompok kegiatan atau anak perusahaan yang didukung dengan nama dan identitas yang sama. Yang ketiga ada branded, di mana suatu organisasi berkorelasi melalui serangkaian merek yang mungkin tidak terkait. Kemudian yang kelima, corporate culture atau budaya korporasi. Perilaku organisasi mencerminkan atau tercermin dalam budayanya. Bisa dengan kata lain, isi dari perusahaan tersebut mulai dari karyawan, staff semuanya, dan termasuk budaya kerja itu tersendiri tercermin dalam budayanya. Perubahan budaya organisasi meningkatkan kinerja dalam ekonomi global, subjek dan seluruh industri perubahan budaya tersebut. Berikutnya yang ke-6, corporate personality atau kepribadian perusahaan. Merupakan terdiri dari sejarah, budaya, nilai-nilai, dan kepercayaan organisasi yang diwujudkan pada stafnya, sistem struktur atau produk ataupun juga jasa dan layanannya dari perusahaan itu sendiri. Sambil contoh adalah Starbucks, di mana sejarah-sejarah Starbucks itu termasuk dari sejarah perusahaan atau kopi-kopinya ditanamkan pada barista-baristanya, di mana kalau mereka sudah bisa dibilang hafal gitu, mereka akan diberi titel untuk yang namanya Coffee Master gitu. Sedangkan untuk nilai-nilai budaya dari perusahaan Starbucks itu sendiri diterapkan melalui dari sistem kerja, termasuk gimana cara melayani customer, termasuk juga dengan produk atau beverage quality-nya yang kita berikan kepada customer supaya tidak ada yang cacat seperti itu. Starbucks juga tidak hanya menjual produk yang berupa minumannya tersebut, tapi juga berupa jasa yang mereka tawarkan supaya bagaimana dengan harga minuman yang segitu layak untuk diberi customer berikan kepada Starbucks tersebut, supaya customer juga tetap loyal dan merasa spesial sudah di-treat seperti itu oleh Starbucks. Yang terakhir atau yang ketujuh, researching corporate personality, untuk mengetahui identitas seseorang adalah untuk dapat mengidentifikasi dia, untuk membedakan dia dari orang lain, untuk mengenali dia sebagai individu yang lebih unik. Bisa dibilang untuk dari karyawannya, staffnya, termasuk kita bisa juga mengidentifikasi dari customer kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akira Permata Sukma
dan saya akan menjelaskan chapter 8, yaitu tentang Public Affairs and Issues Management, atau urusan publik dan manajemen masalah. Yang pertama adalah definisi manajemen masalah. Nah, definisi manajemen masalah ini adalah proses mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah-masalah tersebut, menetapkan prioritas, kemudian memilih opsi strategi program, mengimplementasikan program aksi, dan yang terakhir adalah mengevaluasi keefektivitasannya. Manajemen masalah ini juga mengelola respons perusahaan terhadap perubahan di lingkungan operasionalnya. Yang kemudian kita akan mengetahui tentang manajemen masalah publik. Nah, manajemen masalah publik ini membuat kemungkinan organisasi ini bukan hanya sekedar beradaptasi dengan perubahan kebijakan, tetapi mereka ini juga membentuk kebijakan baru dalam pemerintahan tentang isu-isu yang memengaruhi mereka. Nah, organisasi yang interaktif ini juga mencoba untuk mendapatkan agenda yang cukup akurat tentang masalah publik yang harus diperhatikan, dan kemudian mengembangkan pendekatan konstruktif untuk permasalahan yang ada. Nah, manajemen masalah ini adalah suatu praktik manajemen strategis yang bersifat jangka panjang. Jadi prosesnya adalah perubahan signifikan atau masalah yang dapat memengaruhi organisasi ini diidentifikasi, yang kemudian keputusan strategis jangka panjang ini diambil yang mungkin bisa melibatkan perubahan dalam kebijakan dan prakteknya. Contohnya adalah yang sering dikutip dari ini adalah semakin pentingnya lobby lingkungan. 10 tahun yang lalu mungkin kita tuh nggak terlalu familiar dengan perusahaan-perusahaan yang merasa penting bahwa produk mereka ini harus ramah lingkungan, atau diproduksi tanpa diuji pada hewan, atau mengandung bahan yang dimodifikasi secara genetik. Tetapi mungkin akhir-akhir ini kita sudah familiar ya, udah banyak perusahaan yang mengiklankan bahwa produk mereka ini ramah lingkungan dan tanpa diuji pada hewan. Nah, selain itu, manajemen masalah ini juga bersifat preventif, yaitu organisasi ini mencoba untuk mengidentifikasi dan mengubah masalah sebelum menjadi berpengaruh pada kebijakan dan perundang-undangan pemerintah. Nah, kemudian berdasarkan Flamers-Klebos dan Lintemeyer, ada yang namanya issues life cycle atau siklus dari masalah-masalah yang ada di suatu media. Nah, yang pertama ini ada fase kemunculan atau emergence phase. Jadi, masalah ini dihasilkan, kemudian didefinisikan dan diperjelas dengan interpretasi-interpretasi. Yang kemudian dilanjut dengan fase diseminasi atau penyebaran atau dissemination phase, di mana hasil masalah tersebut diambil oleh individu atau kelompok yang kredibel atau dapat dipercaya oleh masyarakat. Dan media spesialis ini juga memainkan peran penting dalam proses ini, dan kemudian menemukan masalah dan menerbitkan laporannya dan menyebarkan ke arena yang lebih luas. Nah, yang selanjutnya adalah fase kemapanan atau establishment phase. Jadi, media yang populer ini menangani masalah ini dan hal itu diketahui sebagian besar masyarakat. Ya, dan yang terakhir ada fase erosion atau erosi, dan yang kemudian para publik ini minatnya kepada masalah ini menurun. Jika harus memberi contoh dari the issues life cycle ini, mungkin salah satu contohnya adalah ketika UNJ viral kemarin. Sempat viral kan. Nah, jadi ketika original poster ini nge-tweet ataupun nge-post di Instagram, di media sosial, ini berarti berada di fase pertama, yaitu fase kemunculan. Jadi masalah ini baru muncul gitu, dan kemudian ketika orang-orang ini meretweet ataupun nge-share di Instastory ataupun nge-repost gitu, berarti dia berada di fase penyebaran. Apalagi ketika orang-orang yang memiliki nama gitu ya, mereka ini akun besar di media sosial dan orang-orang ini percaya kepada mereka, nge-share masalah ini, berarti ini sangat tersebar luas. Dan media-media seperti ini sangat memainkan peran penting dalam proses ini, dalam proses penyebaran.
Kemudian ada fase kemapanan ataupun establishment phase. Di sini sudah ada penanganan gitu dalam masalah ini, yang kemudian akhirnya terjadi erosi ataupun minat publik ini kemudian menurun dan masalah ini kayak terlupakan gitu. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya kelompok penekan atau pressure groups, dan mereka ini merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa atau pemerintah agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Nah, kelompok penekan ini berusaha untuk mengelompokkan diri di dalam suatu tujuan tertentu dan setelah itu bubar atau secara khusus berusaha untuk memengaruhi atau menekan pejabat pemerintah untuk menyetujui pemikiran atau tujuan mereka. Dan kelompok penekan ini juga akan selalu berusaha untuk mengeluarkan tekanan terhadap pemerintah atau pihak-pihak yang sedang berkuasa. Dan warganet atau netizen atau masyarakat di dunia maya ini juga disebut kelompok penekan karena mereka ini memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan membangun opini yang ada di tengah masyarakat, khususnya ada di dunia maya yang kemudian terhubung di dunia nyata. Nah, pembahasan terakhir dari chapter 8 adalah lobbying atau melobi. Jadi lobby ini adalah merupakan aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan. Jadi sehingga mereka ini dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri maupun kelompok ataupun organisasi dan perusahaan pelobi. Nah, pelobi ini biasanya disebut dengan lobis. Dan melobi ini memiliki dua sifat, yaitu defensif dan ofensif. Nah, yang defensif ini dirancang untuk menghapus atau mengubah hukum yang ada, sedangkan yang ofensif bertujuan untuk mendorong pihak berwenang untuk membuat undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Dewa Nugraha dan saya akan membahas chapter 9 yang mengenai Business Ethics, Public Relations, and Corporate Social Responsibility. Yang pertama ada teori etika. Teori etika terbagi menjadi dua, kognitif dan non-kognitif. Kognitif menggambarkan keyakinan moralitas adalah objektif, yaitu tepat atau pasti. Sedangkan non-kognitif menggambarkan keyakinan moralitas adalah subjektif atau tidak pasti dan menurut pendapat orang. Selanjutnya, di dalam teori etika terdapat utilitarianisme, yaitu memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Menurut Jeremy Bentham, merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan, dan sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tidak bermanfaat dan tidak menguntungkan. Maka baik buruknya suatu perilaku dan perbuatan ditetapkan dari sisi berguna, berfaedah, menguntungkan atau tidak. Selanjutnya adalah an ethic of duty. An ethic of duty ini biasa disebut dengan deontologi. Deontologi itu di mana suatu perbuatan bukan dilihat dari hasilnya, melainkan dari kewajiban atau perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut. Yaitu bukan berarti niat kita yang baik merupakan hasil dari perbuatan kita yang baik. Sebagai contoh, kita dilarang untuk melakukan mencuri untuk membantu orang lain. Selanjutnya adalah an ethic of rights. Secara umum, hak atau rights adalah klaim kepemilikan individu atau sesuatu. Seseorang dikatakan memiliki hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu, atau jika orang lain berkewajiban melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu kepadanya. Selanjutnya, cultural relativism.
yaitu suatu prinsip bahwa kepercayaan dan aktivitas setiap orang harus dipahami menurut budaya orang itu sendiri. Benar atau salah dari suatu aktivitas maupun perilaku bersifat subjektif, yaitu tergantung dengan budaya itu sendiri dan hanya berlaku bagi orang-orang yang berada di dalam budaya tersebut. Contohnya, suatu aktivitas mungkin bermoral di budaya A, sedangkan di dalam budaya lain itu tidak bermoral. Public relation berperan sebagai jembatan perusahaan dengan masyarakat. Agen public relation harus memberikan pelayanan yang baik dan respons sosial lebih dari apa yang dia ekspektasikan, dimana kita harus cepat melakukan pelayanan dan respons sosial bagi masyarakat sekitar. Lalu perusahaan harus memberikan social responsibility dengan baik, di mana perlu memperhatikan etika dalam pemberian social responsibility, seperti tidak mengambil keuntungan dari program kewajiban yang dilakukan tersebut. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.